Sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya yang berada di dalam komplek Wali Kota RW 10 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar Kamis sore. Warga yang mengetahui kebakaran dengan cepat menginformasikan ke pemadam kebakaran agar api tidak merambat luas. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari lantai 2 rumah. Itu adalah listrik. Nanti kalau informasi lanjutnya dari puslapor. Sementara ini kosong ditinggal pergi, penghuninya lagi ke Bekasi. Asal api dari lantai 2, ya, lantai 2 ke atas. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran ini masih diselidiki aparat Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Api menghanguskan 5 unit ruko berkonstruksi kayu di Jalan Sudirman, Kota Banda Aceh, Kamis pagi. Kondisi angin kencang yang berhembus membuat api mudah menjalar ke seluruh bagian bangunan yang terbuat dari papan. Api berhasil dipadamkan petugas damkar BPBD Banda Aceh sekitar 90 menit. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di sebuah bengkel di Jalan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian tengah bangunan bengkel yang diduga akibat arus pendek listrik di ruang cat oven mobil. Petugas dengan 12 unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api agar tidak merambat ke rumah warga. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar bahkan disertai ledakan. Api membakar 3 unit mobil mewah yang sedang diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ditangani Polsek Gubeng, Surabaya. Dari Aceh dan Surabaya, Syukri Syarifuddin, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan, pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa ini harus menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama kami akan menyampaikan informasi pertama, pemirsa, yaitu dari Jakarta, di mana salah satu siswa korban tewas dari robohnya tembok MTS 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, bernama Dika Syafa Gifari ini tiba di rumah duka di Pangkalan Jati Baru, Cinere pada Kamis malam. Betul, dan kedatangan jenazah ini disambut isak tangis keluarga. Keluarga dan puluhan pelayat menyambut kedatangan jenazah termasuk jajaran kepolisian Polres Metro Depok. Korban meninggal dunia tertimpa tembok yang roboh saat hujan deras di jam pulang sekolah. Ya, pemirsa, sebelumnya para guru berupaya mengevakuasi para korban di reruntuhan tembok, namun mirisnya 3 siswa tidak bisa diselamatkan. Ya, sebelumnya tembok MTSN 19 Pondok Labu di Cilandak, Jakarta Selatan ini roboh pada Kamis petang. Nah, ini akibat peristiwa ini, pemirsa, 3 siswa meninggal dunia.
Video amatir merekam sesaat setelah tembok MTS 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan roboh. Tembok menimpa sejumlah siswa yang sedang bermain di dekat tembok. Akibatnya beberapa siswa meninggal dunia dan lainnya terluka. Korban luka dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Tembok diduga roboh akibat tidak kuat menampung debit air dari selokan yang tidak jauh dari lokasi. Saat kejadian, hujan turun deras dan membuat sekolah ini terendam banjir. Saya selesai situ nyari korban aja. Yang korban yang ketiban posisi tembok, ada tembok panggung sama tembok pagar. Nah itu dia tembok pagar timpa tembok panggung. Nah, anak-anak yang pada main di situ. Berarti anak-anak sekolah ini lagi pada main di panggung, Pak? Iya, di panggung. Oke. Itu berapa orang, Pak, total, Pak? Kalau kurang lebih sih lebih dari 3 kalau pada main. Cuman kalau untuk sementara ini korban yang kena musibah baru 3 orang yang dibawa ke rumah sakit. Belakang sekolah itu apa tanggul yang rubuh. Anak-anak sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah, itulah ada peristiwa terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Itu tanggul sekali sungai? Tanggul sekolah. Oh, tanggul sekolah, Pak, ya? Oke. Petugas gabungan dari kepolisian dan damkar yang berada di lokasi mencari adanya korban yang diduga masih terjepit. Sejumlah bangunan liar yang berada di Jalan Banjir Kanal Barat Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa petugas Satpol PP Kelurahan Jembatan 5. Ya, pemirsa, dalam proses pembongkaran bangunan liar ini petugas sempat dihalangi oleh sejumlah pengemudi ojek online yang tidak terima, pangkalannya pun ikut dibongkar. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI Polri menertibkan bangunan liar yang dijadikan pangkalan ojek yang berada di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Barat Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Usai berdialog dengan sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penertiban, sejumlah bangunan liar dan kios serta lapak dagangan yang berada di lokasi ini pun ditertibkan oleh petugas. Iya, dan tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda 4 dan gerobak pedagang kaki 5 yang parkir di bahu jalan juga ikut ditertibkan petugas Satpol PP. Banyaknya bangunan liar dan kendaraan yang ada di lokasi tersebut mengganggu arus lalu lintas dan juga ketertiban umum. Sementara itu, sejumlah kendaraan roda 4 yang diderek petugas dibawa ke kantor Sidinhub Jakarta Barat untuk diberikan sanksi denda retribusi sebesar Rp500.000. Kalau mengikuti keinginan mereka ya tidak mungkin, karena sudah jelas tidak dibolehkan. Jangankan di badan jalan, di bahu jalan saja, di atas saluran aja tidak boleh. Apalagi ini kita sudah ingatkan, bukan hanya langsung kita bersihkan, tidak, kita ingatkan berkali-kali. Ini penertiban yang kedua kali. Karena setelah penertiban lagi, mungkin setelah ini kita langsung ada evaluasi. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, diduga karena berebut harta warisan, ini 4 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Iya, dan usai dibunuh, kelima korban ini ditanam ke dalam septic tank. Warga Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung digegerkan dengan tewasnya 5 orang korban dalam satu keluarga. Mirisnya 4 korban dicor dalam sebuah septic tank di belakang rumah tersangka yang merupakan anak korban. Sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di sebuah kebun. Para korban yang tewas yakni ayah kandung tersangka Zainuddin, ibu tiri tersangka Siti Romlah, kakak kandung tersangka Wawan Wahyudin, dan terakhir keponakan pelaku Zahra yang masih berusia 6 tahun. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tidak melihat para korban. Kecurigaan warga semakin menjadi setelah hampir 1 tahun para korban tidak terlihat. Polisi yang mendapati laporan warga kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anak. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat menghabisi keluarganya sendiri lantaran berebut harta warisan. Ada laporan kehilangan keluarga, melapor ke Polsek Negara Batin. Setelah melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota Polseknya melidik. Ini kehilangan, akhirnya dilidik lah, sehingga didapat informasi
bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut satu keluarga ini kemungkinan dibunuh sama inisial E ini, ya, sehingga inisial E dan anaknya inisial D. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari Waikanan Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Selanjutnya, Polres Tanah Karo mengamankan suami istri yang telah melakukan penyiksaan kepada keponakannya sendiri. Ini korban yang merupakan seorang balita usia 4 tahun, pemirsa, kritis dianiaya kedua pelaku. Seorang balita berusia 4 tahun harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, akibat dianiaya paman dan bibinya. F mengalami kritis akibat mendapat penganiayaan, mulai dari pukulan menggunakan kayu, disulut dengan api rokok, hingga direndam dalam kolam saat malam hari. Korban sendiri selama ini tinggal bersama tersangka setelah kedua orang tua korban bercerai. Kasus ini terbongkar setelah ada warga yang melaporkan perbuatan tersangka. Kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai hasil pemeriksaan kami pada bulan Maret tahun 2022. Kekerasan yang pertama kali dialami oleh anak atau Paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinisial PM. Ada perbuatan memukul, menampar, kemudian ini sesuai dengan hasil visum yang kita juga sudah dapatkan, mencubit, kemudian selain itu yang bersangkutan juga pernah memukul yang bersangkutan, memukul korban dengan barang bukti yang sudah kita sita juga. Kedua tersangka nantinya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hestriansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum dari kasus penganiayaan balita di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini, kita langsung terhubung bersama Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Johannes Napitupulu. Selamat pagi Pak Johannes, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews. Ya, pagi Pak Johannes. Iya. Baik, kita langsung saja Pak. Apakah sudah ada terungkap motif dari kedua tersangka, paman dan bibi ini menganiaya keponakannya Pak? Sementara motif yang kami ungkap bahwa tersangka kesal dengan anak ini karena sering tidak nurut dengan perkataan dari bibi dan pamannya. Ya Bapak, emang sejauh ini Bapak kedua orang tua korban ini berada di mana Bapak sehingga harus dititipkan oleh paman dan bibi korban? Untuk kedua sudah bercerai dan bapaknya tinggal di Tangerang dan ibunya tinggal juga di Tangerang. Alasannya kenapa Bapak tidak tinggal bersama ibu atau ayahnya? Karena ayahnya bekerja sehingga tidak bisa merawatnya secara langsung. Dan ini berinisiatif untuk membawanya ke wilayah Tanah Karo. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini apakah kasus ini terungkap dari laporan tetangga atau seperti apa kasus ini bisa akhirnya sampai ke pihak polisi? Ya, prosesnya ini warga melaporkan kepada kepala desa dan kepala desa mendatangi lokasi atau rumah dari korban ini. Setelah melihat kondisi dari anak ini langsung dibawa ke puskesmas dan dirujuk langsung ke rumah sakit. Kemudian pada saat di rumah sakit, kepala desa melaporkan kepada kami. Iya, Pak Johannes, ini sebenarnya sudah sejak kapan si korban ini dititipkan ke paman korban dan bibi korban ini, dan sejak kapan penganiayaan ini setelah terjadi, Bapak? Untuk pada korban untuk dititipkan pada bibinya di bulan 11 di tahun 2021 dan untuk ini dimulai di bulan Maret. Berarti sudah cukup lama ya Pak ya, dari bulan Maret sampai baru terungkap di bulan Oktober ini ya. Lalu kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Ya, untuk kondisi korban saat ini sudah pulih dan sudah keluar dari ICU dan saat ini sudah dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, kalau saat ini Bapak nantinya korban ini akan diasuh oleh siapa Bapak, mengingat kedua orang tua juga tidak ada di lokasi?
Orang tua atau bapak kandungnya sudah hadir di Rumah Sakit Bayangkara dan siap untuk merawatnya kembali. Dan nanti di Kementerian Sosial. Baik, lalu terakhir Pak, tuntutan hukum kepada kedua pelaku ini nanti akan seperti apa? Tuntutan hukum kepada kedua pelaku akan seperti apa, Pak Johannes? Ya, untuk tuntutan terhadap kedua pelaku diancam dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Ancaman hukumannya selama paling lama 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yohanes Napitupulu. Semoga kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan tidak ada kekerasan di bawah anak di bawah umur pastinya. Untuk siapapun tentunya ya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya 3 orang pekerja tersambar petir saat membongkar rumah kayu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, pemirsa, ini 2 orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya mengalami luka. Jenazah Kastono, 60 tahun, tersangkut di atas tiang rumah di Desa Jatisari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Pekerja bangunan asal Desa Sendang Mulyo Rembang ini tewas akibat tersambar petir. Selain Kastono, sambaran petir juga menyebabkan 2 pekerja lain menjadi korban. Mereka adalah Tamrin 50 tahun dan Saniman 55 tahun. Tamrin tewas setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter. Sementara Saniman mengalami luka bakar parah hingga harus dilarikan ke Puskesmas Bancar. Peristiwa maut ini bermula saat ketiga korban membongkar rumah kayu milik Sucipto. Mudun-mudun karena sudah gerimis. Nah, tiangnya ngotot, nggak mau turun masih atas itu. 1 kali ada petir, 2 kali nggak mau. 2 kali nggak mau turun. Ketiga kali Mas, saya tahu sendiri. Waktu menyambar. Saya orang itu jatuh dari atas di sana Mas. Saya berteriak sekuat tenaga, saya minta tolong pada siapapun. Tapi nggak ada orang semua yang mendengarkan. Cuma saya sama anak saya, keponakan. Saat ini korban luka mengalami perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Rembang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Talo berhasil menangkap 6 orang pelaku penyerangan rumah warga di Jalan Datuk Patimang, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki bukti rekaman CCTV yang berada di salah satu rumah warga. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok remaja menyerang dan merusak sejumlah rumah warga di Jalan Patimang, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah yang sempat panik langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah, namun terus dikejar para pelaku hingga rumahnya dilempari dengan batu dan anak panah. Bahkan sejumlah pemuda juga terlihat membawa senjata tajam. Berdasarkan rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Talo langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 orang pelaku. Diketahui sebelum penyerangan rumah warga berawal dari tawuran 2 kelompok. Saat salah satu kelompok melarikan diri, kelompok lain mengejar hingga menyerang sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian. Adapun pelaku yang kami amankan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tawuran antara 2 kelompok Suangga dengan kelompok Jalan Tubuh. Kedua belah pihak ini kami amankan masing-masing ada 3 yang sempat kami amankan. Hingga kini, polisi masih mengejar puluhan pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penyerangan dan pengerusakan rumah warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku ditahan sementara di Polsek Talo sebelum nantinya diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Unit PPA Polres Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Giorgino Yusfin, iNews melaporkan. Selanjutnya, seorang siswa SMK di Jember terluka parah akibat dibacok dan dianiaya oleh siswa lainnya. Nah, pemirsa, peristiwa ini dipicu saling padang di sebuah kafe hingga berlanjut dengan duel. Namun, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.